Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fernando, peserta pelatihan dasar CPNS KSDM Angkatan 5 Kelompok 4. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas implementasi manajemen ASN di Kementerian SDM, khususnya di Direktur Konservasi Energi yang telah saya amati selama 3 bulan ini, dan berhubungan dengan aspek kriteria manajemen ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sekaligus memberikan review dan saran perbaikan di setiap aspek. Perencanaan kebutuhan. Selama ini, Direktorat Konservasi Energi sudah menyusun kebutuhan ASN sesuai target efisiensi energi nasional, misalnya penghematan energi 17% pada 2025. Alokasi ASN yang dibutuhkan diarahkan sebagai auditor dan manajer energi serta analis kebijakan. Namun diperlukan pemetaan kebutuhan yang lebih adaptif, misalnya memperhatikan teknologi digital dan proyek yang sedang dilaksanakan, bukan sekedar pemetaan dari Kemenpan RB agar perencanaan sumber daya manusia lebih relevan dengan tantangan masa depan. Untuk perencanaan kebutuhan tools pendukung sudah sesuai dan dilakukan dengan transparan dan mendetail. Pengadaan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka berbasis kompetensi, baik dari awal pengadaan CPNS maupun kenaikan dan perpindahan jabatan, dengan prioritas pada tenaga teknis konservasi energi dan auditor energi bersertifikat. Disarankan ke depannya seleksi ASN bisa menekankan pada soft skill seperti komunikasi publik dan kolaborasi yang dinilai secara objektif agar ASN tidak hanya kompeten secara teknis tapi juga mampu membangun jejaring dengan masyarakat dan industri. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. ASN yang ada di Direktorat Konservasi Energi aktif mengampanyekan hemat energi dan efisiensi di lingkungan SDM, industri maupun masyarakat, sehingga citra institusi semakin positif. Namun masih diperlukan memperkuat budaya kerja kolaboratif lintas kementerian dan daerah yang disampaikan secara umum dan mudah dimengerti supaya konservasi energi lebih seragam dan berdampak lebih luas. Pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja ASN sudah menggunakan e-kinerja melalui fitur goals yang ada di situs CSDM dengan indikator capaian berbasis program yang dihandle oleh masing-masing ASN seperti audit energi, GRK, SKKNI, dan SNI khusus di Pokja Penerapan Teknologi Konservasi Energi tepat unit kerja saya saat ini. Namun sebaiknya indikator kerja diperluas tidak hanya administrasi, tapi juga dampak nyata jangka pendek maupun jangka panjang yang dinilai tahunan, sehingga akibat yang dihasilkan dapat terukur di masa depannya. Pengembangan talenta dan karir. ASN di Direktorat Konservasi Energi diarahkan menjadi tenaga ahli seperti auditor energi, manajer energi, atau pejabat fungsional energi. Hal ini sesuai dengan roadmap transisi energi menuju net zero emission 2060 dan pemetaan jabatan Kemenpan RB untuk direktorat sendiri. Namun masih diperlukan sistem rotasi dan akselerasi karir serta jenis pelatihan yang lebih transparan, sehingga talenta muda ASN memiliki peluang berkembang lebih cepat dan akurat sesuai kemampuannya dan kebutuhan di unit kerja. Pengembangan kompetensi. Direktorat Konservasi Energi menyediakan pelatihan audit energi, konservasi energi di gedung dan industri, serta kerjasama dengan lembaga internasional untuk menunjang kemampuan ASN di bidang konservasi energi. Saat ini pelatihan sebaiknya lebih merata untuk seluruh ASN, termasuk yang berada di daerah, dan dikombinasikan dengan e-learning agar aksesnya lebih mudah, serta informasi pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih transparan. Pemberian penghargaan dan pengakuan. ASN berprestasi diberikan penghargaan misalnya Best Auditor Energi atau Inovasi Konservasi Energi. Penghargaan perlu diperluas ke level tim, bukan hanya individu, sehingga mendorong kerja kolektif dan inovasi kelompok yang lebih memiliki impact besar karena merupakan perpaduan penyelesaian masalah dari berbagai perspektif keilmuan. Pemberhentian. Mekanisme pemberhentian sudah sesuai dengan regulasi untuk menjaga integritas dan disiplin ASN, seperti melihat dari kinerja serta kedisiplinannya. Saran yang dapat saya berikan adalah perlunya ditambahkan program exit interview atau dokumentasi pengalaman ASN yang diberhentikan untuk memberikan gambaran pandangan dari ASN tersebut agar bisa menjadi pembelajaran organisasi untuk manajemen ASN yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, manajemen ASN di Direktorat Konservasi Energi Kementerian SDM sudah berjalan cukup baik, terutama dalam perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, dan penguatan citra institusi. Namun masih ada ruang perbaikan, seperti pemerataan pelatihan, indikator kerja berbasis dampak nyata, serta inovasi dalam penghargaan dan karir ASN. Dengan langkah-langkah tersebut, saya yakin ASN Direktorat Konservasi Energi akan semakin profesional, berdampak, dan siap menjadi motor penggerak transisi energi di Indonesia. Sekian review dari pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.